Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, kiranya sukacita selalu tinggal dan memimpin hati kita semua. Amin. Saudara, di dalam kehidupan kita ini kita pasti mengalami pertemuan dan perpisahan. Kalau kita ketemu dengan seseorang, kita juga pasti akan berpisah. Kalau kita bertemu orang yang baik, ramah, bersahabat, tentu hati ini akan sedih sekali berpisah dengan orang tersebut. Apalagi terhadap orang-orang yang kita kasihi, istri, suami, anak-anak, orang tua kalau masih ada, kemudian sahabat. Ya kalau pisahnya cuma jarak, waktu, dan tempat. Gimana kalau perpisahan itu terjadi karena selesainya waktu orang itu di dalam dunia, kematian. Ini akan sangat berat, khususnya suami istri. Saudara, bagaimana kita menyikapi perpisahan karena kematian kepada orang yang kita kasihi? Kita harus benar di dalam firman Tuhan karena kita mewartakan Injil kepada dunia melalui peristiwa ini. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam perpisahan karena kematian itu? Saudara, sepanjang masa pelayanan Tuhan Yesus, dia sudah merubah pandangan dunia mengenai perpisahan karena kematian. Sehingga banyak orang Kristen di dunia ini termasuk saudara dan saya yang tidak gentar kalau saatnya tiba, yaitu mengalami perpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, kita akan lihat janji Tuhan Yesus, bagaimana keadaan orang-orang yang saat ini mati sebagai orang yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Pertama, ini harus dijawab ini pertanyaan ini. Di mana tempat orang percaya di alam roh? Apakah sama dengan mereka yang tidak percaya kepada Yesus? Di alam mautkah, di Hadeskah, Gehana, atau bahkan di dalam laut? Bukan, saudara. Semua orang percaya memiliki tempat kekal yang baik. Dan ini adalah suatu kepastian. Kita akan baca di 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Sekali lagi, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi, ada suatu tempat yang disediakan Allah bagi kita. Dan Allah kita adalah Yesus. Jadi, pasti Tuhan Yesus yang menyediakan tempat ini bagi kita. Saudara, Rasul Paulus mengatakan demikian dan percaya betul bahwa akan menerima tempat yang disediakan Tuhan Yesus. Dan iman inilah yang membuat Rasul Paulus tidak takut mati. Demikian juga saudara dan saya sebagai orang percaya. Karena Paulus ini pernah mati dan hidup lagi, itu menurut Kisah Rasul 14 ayat 19. Nah, ketika dia diangkat ke surga, dia melihat kemegahan surga. Itu di dalam 2 Korintus 12. Jadi, Rasul Paulus ketika dia menceritakan mengenai tempat yang disediakan oleh Allah, yang dia pernah lihat itu, yang disediakan oleh Yesus, pada waktu hidupnya, dia menyaksikan ini. Dan dia berkata, dia telah melihat dan menyaksikan bahwa tempat itu sungguh megah. Firman inilah yang menambah keyakinan kita bahwa setiap orang percaya memiliki tempat bersama dengan Yesus. Saya akan bacakan janji Tuhan Yesus yang pernah dilihat Rasul Paulus. Ini ada di dalam Yohanes 14 ayat 2. Ini adalah ayat yang sangat favorit buat kita. Saya akan bacakan. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab, perhatikan ini, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus yang menyediakan tempat bagi kita. Yesus menyediakan tempat di situ bagi kita. Ini artinya Yesus adalah Allah yang menyediakan tempat. Menurut 2 Korintus 5 ayat 1. Lagi, ini di dalam Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Ini adalah satu perikop yang terkenal, saudara. Ya.
Ayat 42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, ini adalah salah satu penjahat yang disalib di sebelah Yesus. Dia percaya bahwa Yesus akan dan mampu menyelamatkan hidupnya. Dan benar, Yesus dengan tegas dia berjanji, berfirman, hari ini juga kamu ada bersama dengan aku di Firdaus. Jadi, orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat tubuhnya mati, saat itu juga dia berada dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Makanya dulu waktu janji nikah saya ingat betul, saya katakan, sampai kematian tubuh memisahkan, saya akan terus mengasihi istri saya. Karena bagi orang percaya, saudara, tidak ada kematian. Yang ada hanya kematian tubuh jasmani. Dan tubuh kita itu pun nanti juga akan diganti dengan tubuh kebangkitan. Seperti tubuh yang dimiliki Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus bangkit. Itu janji Tuhan. Ini penting sekali buat kita. Ya, saat tubuh kita mati, saat itu juga kita ada bersama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Ini akan membuat sukacita kita penuh. Bahkan saat orang-orang yang kita kasihi, yaitu mereka yang percaya pada Yesus mengalami kematian tubuh. Kita tahu bahwa mereka sekarang ada di Firdaus bersama dengan Tuhan Yesus. Ini akan memulihkan sukacita kita dalam kehidupan. Dan janji ini akan menolong kita bangkit dari duka cita. Yang kedua, saudara, apa yang mereka lakukan di dalam Firdaus? Orang-orang yang sudah mendahului kita. Nah, kalau dikatakan mereka hidup, pasti kan ada kegiatannya. Nah, ini di dalam keseluruhan Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, dicatat demikian, bahwa hadirat Tuhan adalah kudus. Jadi segala aktivitas yang mereka lakukan di hadapan Allah adalah kekudusan. Kemudian Wahyu 14 ada, berkata firman Tuhan bilang bahwa mereka beristirahat, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sukacita. Itu yang mereka lakukan. Saudara, janji-janji Tuhan Yesus ini akan menghasilkan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan yang sejati di dalam hati kita. Karena sekarang kita tahu dengan pasti bahwa orang-orang terkasih kita yang saat ini sudah mendahului kita, mereka semua ada bersama Yesus. Dan menunggu kita untuk dipertemukan kembali dengan kita di dalam satu persekutuan yang indah dan kudus. Ini dicatat di dalam 1 Tesalonika 4. Saudara, kita pasti mengalami duka cita pada waktu ditinggal mati. Tetapi duka cita itu akan segera berakhir dan berganti dengan sukacita. Karena mereka yang meninggalkan kita sekarang, mereka ada bersama dengan Tuhan Yesus di dalam Firdaus. Dan janji Tuhan ini, ya dan amin. Percaya, saudara? Jangan berduka cita terlalu panjang, tapi tangkap firman ini, bahwa ini adalah satu kebenaran. Dan suatu saat kita akan dipersatukan kembali dengan orang-orang yang kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati dari sekarang sampai Maranatha. Shalom.